Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama ada Ifwal Wilanda dan yang terakhir dengan saya sendiri Rita Puspitasari. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 dengan anggota. Baik, selanjutnya di sini ada materi yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear. Yang kedua bentuk umum persamaan linear. Yang ketiga metode penyelesaian persamaan linear. Yang keempat contoh soal persamaan linear. Yang kelima bentuk umum pertidaksamaan linear. Yang keenam metode penyelesaian pertidaksamaan linear. Yang ketujuh contoh soal pertidaksamaan linear. Yang kedelapan perbedaan persamaan linear dan pertidaksamaan linear. Baik, Selanjutnya kita ke materi pertama, yaitu mengenal persamaan dan pertidaksamaan linear. Yang pertama itu persamaan linear. Persamaan linear adalah persamaan yang melibatkan satu variabel atau lebih dengan pangkat tertinggi 1 yang menggunakan tanda sama dengan. Apabila kedua ruas kita kalikan atau bagi dengan bilangan negatif, tandanya akan tetap sama dengan. Nah, untuk pertidaksamaan linear adalah kalimat terbuka yang mengandung variabel berderajat 1 yang menggunakan tanda kurang, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Jika ada kasus di mana kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda yang sebelumnya akan berubah menjadi tanda sebaliknya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai bentuk umum persamaan linear. Nah, yang pertama ada persamaan linear satu variabel. Bentuk umum dari jenis persamaan ini ialah AX ditambah B sama dengan 0 dengan syarat A tidak sama dengan 0 dan B sama dengan konstanta. Contohnya 5X ditambah 10. Lalu ada 6X sama dengan 30. Nah, itu termasuk persamaan linear satu variabel. Lalu yang kedua ada persamaan linear dua variabel. Bentuk umum dari jenis persamaan ini ialah AX ditambah B sama dengan C dengan syarat A, B, C adalah bilangan konstanta. Nah, contohnya ada 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Lalu ada juga contohnya 4X dikurangi 5Y sama dengan 20. Selanjutnya persamaan linear 3 variabel. Bentuk umum dari persamaan ini adalah AX ditambah BY tambah CZ sama dengan D, yang mana A, B, C, dan D adalah konstanta. Contoh 2X dikurangi Y ditambah 3Z sama dengan 7. Lalu contoh yang kedua, negatif X ditambah 4Y dikurangi 2Z sama dengan 5. Untuk selanjutnya ada metode penyelesaian persamaan linear. Nah, yang pertama itu ada metode substitusi, yaitu mengganti satu variabel dengan ekspresi dari variabel lainnya. Contoh, kita punya persamaan 1, negatif X ditambah Y sama dengan 70. Lalu ada persamaan 2, yaitu 2X dikurangi Y sama dengan 30. Dari dua persamaan di atas, kita bisa cari nilai X sehingga kita ubah Y-nya dalam variabel X. Nah, kita gunakan metode substitusi. Nah, dari persamaan pertama, negatif X ditambah Y sama dengan 70. Lalu kita turun ke bawah, Y sama dengan 70 ditambah X.
dimana X-nya itu pindah ruas ke sebelah 70. Jadi yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Jadi kita memperoleh nilai Y-nya yaitu 70 ditambah X. Kemudian kita substitusi nilai Y ke dalam persamaan 2. Nah, di mana persamaan 2 itu 2X dikurangi Y sama dengan 30. Nah, lalu selanjutnya 2X dikurangi Y. Y-nya itu hasil yang tadi kita substitusi, yaitu 70 ditambah X. Jadi 2X dikurangi 70 ditambah X sama dengan 30. Lalu kita operasikan. Menjadi 2X dikurangi 70 dikurangi X sama dengan 30. Nah, lalu kita pindah ruaskan yang sejenis. Kita operasikan yang sejenis. 2X dikurangi X, maka hasilnya X. Lalu sama dengan 70-nya pindah ruas ke sebelah kanan di samping 30. Jadi yang tadinya negatif menjadi positif. Jadi X sama dengan 30 ditambah 70. Jadi kita peroleh hasil X-nya sama dengan 100 begitu. Lalu setelah itu kita substitusikan nilai X ke persamaan Y sama dengan 70 ditambah X. Nah, Y sama dengan 70 ditambah 100 sama dengan 170. Jadi nilai X-nya adalah 100 dan Y-nya 170. Nah, untuk metode selanjutnya yaitu metode eliminasi. Nah, metode eliminasi adalah dengan cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menghilangkan satu variabel melalui penjumlahan atau pengurangan antar persamaan. Contoh, kita punya persamaan pertama yaitu negatif X ditambah Y sama dengan 70, dan persamaan 2 yaitu 2X dikurangi Y sama dengan 30. Nah, untuk mencari nilai X, kita samakan koefisien Y. Karena koefisien Y dari kedua persamaan sudah sama, maka kita dapat langsung menyelesaikan menggunakan operasi penjumlahan atau menghilangkan nilai Y. Nah, jadi kita bisa langsung eliminasi ya. Nah, di sini kita langsung eliminasi negatif X ditambah Y sama dengan 70, 2X dikurangi Y sama dengan 30. Nah, kita kan akan menghilangkan Y-nya, maka operasi yang kita gunakan yaitu penjumlahan supaya nilai Y-nya itu habis. Nah, negatif X ditambah 2X, maka hasilnya X. Y ditambah negatif Y, hasilnya habis ya. 70 ditambah 30, hasilnya 100. Maka kita peroleh nilai X-nya yaitu 100. Nah, untuk mencari nilai Y, kita samakan koefisien X. Nah, kita eliminasi kedua persamaan untuk mencari nilai X. Agar koefisien X dari kedua persamaan sama, maka kalikan persamaan 1 dengan 2 dan kalikan persamaan 2 dengan 1. Nah, selanjutnya selesaikan dengan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan nilai X. Nah, kita hitung satu persatu persamaan. Nah, untuk persamaan 1, negatif X dikali 2, maka hasilnya negatif 2X. Y dikali 2, hasilnya 2Y. Dan 70 dikali 2, hasilnya 140. Untuk persamaan 2, itu karena dikalikan 1 tidak berubah sama sekali. Maka hasilnya negatif 2X ditambah 2Y sama dengan 40. 2X dikurangi Y sama dengan 30. Kita eliminasi menggunakan penjumlahan. Nah, negatif 2X ditambah 2X habis. 2Y dikurangi Y, hasilnya Y.
140 ditambah 30 hasilnya 170. Maka kita peroleh nilai X dan Y yaitu 100 dan 170. Nah, baik menggunakan metode substitusi dan eliminasi hasilnya tetap sama, 100 dan 170. Nah, untuk metode selanjutnya untuk metode yang ketiga yaitu metode grafik. Metode ini lebih cocok untuk persamaan dua variabel, di mana solusi adalah titik potong dua garis pada grafik. Contohnya kita punya persamaan pertama yaitu 2x dikurangi y sama dengan 2. Persamaan kedua yaitu x ditambah y sama dengan 4. Nah, untuk mencari titik dalam sebuah persamaan, kita misalkan, untuk persamaan pertama tadi kan 2x dikurangi y sama dengan 2. Kita misalkan, jika x-nya 0, maka y-nya negatif 2. Jika y-nya 0, maka x-nya 1. Jadi kita peroleh sebuah titik, dua titik. Titik A-nya yaitu 0, negatif 2. Titik B-nya 1,0. Itu untuk persamaan pertama, 2x dikurangi y sama dengan 2. Nah, untuk persamaan kedua, x ditambah y sama dengan 4, caranya sama. Kita misalkan, jika x-nya 0, maka y-nya 4. Jika y-nya 0, maka x-nya 4. Kita peroleh juga dua titik, yaitu titik A, yaitu 0,4, titik B, 4,0. Nah, kita masukkan ke dalam grafik. 0, negatif 2 di mana? 1,0 di mana? Gitu. Nah, kita peroleh garis persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, titik potongnya itu adalah solusi atau nilai X dan Y. Nah, setelah kita gambar, diperoleh nilai X dan Y-nya itu berada dalam titik potong 2,2. Maka nilai X-nya 2, Y-nya 2. Selanjutnya untuk metode yang ketiga yaitu untuk metode yang terakhir yaitu metode campur. Metode ini merupakan gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Nah, contohnya persamaan pertama kita menggunakan negatif x ditambah y sama dengan 70. Persamaan kedua 2x dikurangi y sama dengan 30. Jadi pertama kita lakukan eliminasi untuk mencari nilai x atau y. Terserah kalian mau untuk mencari nilai x dulu atau y dulu. Nah, di sini saya mencari nilai x dulu. Nah, x ditambah y, negatif x ditambah y sama dengan 70. 2x dikurangi y sama dengan 30. Kita eliminasi dengan menggunakan penjumlahan. Negatif x ditambah 2x hasilnya x, y dikurangi y hasilnya habis, 70 ditambah 30 hasilnya 100. Nah, kita dapat X-nya di sini 100. Lalu setelah kita eliminasi mendapat nilai X, selanjutnya untuk mencari nilai Y kita menggunakan substitusi. Nah, kita bisa menggunakan persamaan pertama atau persamaan kedua untuk substitusi. Nah, di sini saya menggunakan persamaan pertama, yaitu negatif x ditambah y sama dengan 70. Di mana negatif x, di mana x-nya itu adalah 100, maka negatif 100 ditambah y sama dengan 70. Y sama dengan 70 ditambah 100. X-nya pindah ruas menjadi positif, jadi 70 ditambah 100. Maka diperoleh hasil Y sama dengan 170. Jadi kita peroleh X-nya 100 dan Y-nya 170. Nah, dari metode eliminasi, substitusi, metode campur, itu hasilnya sama. Nah, untuk grafik juga. Jadi kita bisa menggunakan 4 metode untuk penyelesaian persamaan linear. Kalian bisa pilih metode mana yang cocok untuk kalian atau yang kalian pahami. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai contoh soal persamaan linear.
Nah, di sini saya punya contoh soal pertama. Tentukan nilai variabel dari persamaan berikut. 7x dikurangi 4 sama dengan 2x ditambah 16. Nah, untuk langkah pertama kita samakan suku yang sejenis. 7x dikurangi 2x sama dengan 16 ditambah 4. Jadi x-nya pindah ruas, 4-nya pindah ruas. Lalu yang tadinya negatif menjadi positif, yang tadinya positif menjadi negatif. Jadi diperoleh 7x dikurangi 2x sama dengan 16 ditambah 4. Nah, selanjutnya kita operasikan. 7x dikurangi 2x hasilnya 5x. 16 ditambah 4 hasilnya 20. Lalu untuk nilai x-nya sama dengan 20 dibagi 5. 5-nya pindah ruas menjadi 20 dibagi 5, hasilnya x sama dengan 4. Nah, untuk contoh soal kedua, tentukan nilai variabel dari persamaan berikut. Nah, persamaannya yaitu 5 dikali 2x dikurangi 1 sama dengan 2 dikali x tambah 3. Nah, kita operasikan dulu perkaliannya. 5 dikali 2x hasilnya 10x. 5 dikali negatif 1 hasilnya negatif 5. Sama dengan 2 dikali x 2s, 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, sama seperti tadi kita samakan suku yang sejenis. Kelompokkan suku yang sejenis. X dengan x, 10x dikurangi 2x hasilnya 8x. 6 ditambah 5 hasilnya 11. Nah, lalu x sama dengan 11/8. Caranya sama seperti contoh soal yang pertama. Bentuk umum pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier dua variabel memiliki bentuk umum seperti berikut. AX tambah BY kurang dari sama dengan C, yang dimana tanda pertidaksamaannya bisa berupa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Dengan A yaitu koefisien X, B koefisien Y, dan C adalah konstanta. Berikut ada beberapa contoh bentuk pertidaksamaan linier. AX tambah B lebih dari C, AX tambah BY lebih dari C, AX tambah BY kurang dari C, AX tambah BY lebih dari sama dengan C, dan AX tambah BY kurang dari sama dengan C. Metode penyelesaian pertidaksamaan linier. Untuk contoh soalnya yaitu 4x tambah 8y lebih dari sama dengan 16. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita ubah bentuk pertidaksamaan linier tersebut menjadi bentuk persamaan linier. Kemudian kita mencari nilai x. Misalkan y sama dengan 0, maka bentuk persamaannya menjadi 4x sama dengan 16. Kenapa menjadi 4x sama dengan 16? Karena ketika y sama dengan 0 dan dikalikan 8, maka hasilnya 0. Kemudian 4x sama dengan 16, kedua ruas kita bagi dengan 4. 4x dibagi 4 sama dengan x, dan 16 bagi 4 sama dengan 4. Maka nilai x yaitu 4. Kemudian kita mencari nilai y. Jika x sama dengan 0, maka menjadi 8y sama dengan 16. Kenapa menjadi 8y sama dengan 16? Karena ketika x sama dengan 0 dikalikan dengan 4, maka hasilnya 0. 8y sama dengan 16, kedua ruas kita bagi dengan 8. 8y dibagi 8 sama dengan y, dan 16 dibagi 8 hasilnya 2. Maka y sama dengan 2. Kemudian kita gambar grafik dengan titik A. 4,0 dan 0,2. Maka bentuk gambarnya seperti berikut. Arsir daerah sesuai dengan tanda pertidaksamaan. Ketika tanda pertidaksamaannya lebih dari, maka arsirnya ke atas. Sebaliknya,
Ketika tanda pertidaksamaannya kurang dari, maka hasilnya ke bawah. Metode penyelesaian pertidaksamaan linier. Contoh soal pertidaksamaan linier. Untuk contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier berikut. 4 dikurangi 3x lebih dari sama dengan 4x ditambah 18. Mohon maaf, di sini ada kesalahan penulisan. Maka 4 dikurangi 3x lebih dari sama dengan 4x ditambah 18. Kita tambahkan kedua ruas dengan negatif 4x dikurangi 4. Maka hasilnya negatif 4x dikurangi 3x lebih dari sama dengan negatif 4 tambah 18. Negatif 4x dikurangi 3x hasilnya menjadi negatif 7x. Negatif 4 ditambah 18 hasilnya menjadi 14. Nah, untuk negatif 7x lebih dari sama dengan 14 ini kita kalikan negatif. Maka hasilnya menjadi 7x lebih dari sama dengan negatif 14. Nah, dikarenakan di sini dikali dengan negatif, maka bentuk pertidaksamaannya berubah. Yang awalnya lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Nah, untuk 7x kurang dari sama dengan 14 ini kita bagi kedua ruas dengan 7. 7x dibagi 7 hasilnya x, negatif 14 dibagi 7 hasilnya negatif 2. Maka x sama dengan, maka x lebih dari sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari soal tersebut yaitu himpunan x, di mana x kurang dari sama dengan negatif 2 dan x anggota bilangan real. Untuk contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier berikut. 4x ditambah 8y lebih dari sama dengan 16. Kemudian kita mencari nilai x. Sebelumnya kita ubah 4x ditambah 8y lebih dari sama dengan 16 ini menjadi bentuk persamaan, yaitu menjadi 4x tambah 8y sama dengan 16. Kemudian kita mencari nilai x. Jika y sama dengan 0, maka menjadi 4x sama dengan 16. Kemudian 4x sama dengan 16 ini kita bagi kedua ruas dengan 4. 4x dibagi 4 sama dengan x dan 16 bagi 4 sama dengan 4. Maka x sama dengan 4. Kemudian kita mencari nilai y. Di sini jika x sama dengan 0, maka menjadi 8y sama dengan 16. Nah, 8y sama dengan 16 ini kita bagi kedua ruas dengan 8. 8y dibagi 8 hasilnya y, dan 16 dibagi 8 hasilnya 2. Maka y sama dengan 2. Perbedaan persamaan linier dan pertidaksamaan linier. Yang pertama dari segi simbol. Untuk persamaan menggunakan tanda sama dengan, sedangkan pertidaksamaan menggunakan tanda lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Yang kedua, dari segi solusi. Untuk persamaan, hasil berupa nilai tunggal. Contoh, x sama dengan 3. Sedangkan pertidaksamaan, hasil berupa rentang. Contoh, x lebih dari 3. Yang ketiga, dari segi aturan khusus. Pada pertidaksamaan, jika dikalikan atau dibagi bilangan negatif, tanda harus dibalik. Yang awalnya tanda lebih dari menjadi kurang dari. Perbedaan. Sekian pemaparan materi tentang persamaan linier dan pertidaksamaan linier dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada pemaparan materi yang kurang tepat atau kesalahan dalam penyebutan simbol matematika, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.